umur dunyawiyah. Janganlah sibuk dengan persoalan duniawi illa biqadri hajatik, kecuali seperlunya, seperlu hajatmu. Ini hajat dia, hati-hati ya. Kalau kayak Abah Lutfi maulid ribuan kambing disembelih, berarti hajat beliau besar nggak? Jadi ternyata orang semakin jauh dari dunia, semakin zuhud, fasilitas di Allah tambah banyak. Ya, fasilitas di Allah tambah banyak. Wa ma'ada dzalika fastamilhu fi tariqil akhirah. Selain itu, jadi kalau kamu tetap juga, maka jadikan itu fi tariqil akhirah. Maka kerjanya, jadikan kerjanya itu pengabdian. Ya. Orang-orang kan mengira berbuat baik itu hanya buat pesantren, buat masjid. Enggak. Di hadis Ibnu Majah, buat jalan itu juga bagian dari sedekah jariah. Buat jalan, buat jembatan, tuh orang-orang kaya coba jalan kemana aja, nanti lihat jalan jelek, jangan nunggu wakil rakyat buat bantu. Ya, wakil rakyat mungkin mampir dulu ke rekening dia, kita kan nggak tahu. Ya. Semoga tidak ya, semoga mereka baik-baik aja. Jembatan di mana-mana, kan negeri kita banyak sungai, banyak jembatan tidak layak. Satu buat jembatan itu ratusan miliar, bisa sampai 1 T bikin jembatan besar-besar itu, walaupun dia sungainya kecil. Silakan yang bingung dengan amal duitnya mau dikemanain, bantu. Nggak hanya buat pesantren. Buat pesantren udah jelas, buat pesantren paling cuma 10 M, 20 M, 50 M itu udah gede banget tuh. Ya, kalau jalan lebih besar. Ya, yang bingung-bingung nggak usah terjun ke politik praktis, bantu aja yang begitu-gituan ya. Biaya kampanye di negeri ini sangat besar. Ya. La budda min qiyamil laili wal qadra halba syatin. Sesibuk apapun engkau, la tatruk qiyamal lail, jangan tinggalkan sholat malam, zikir malam. Sesibuk apa aja ya. Nih malam ini jangan lupa, walaupun pulang capek, jangan tinggalkan sholat witir, lalu duduk sejenak zikir. Ya. Sehingga ada satu riwayat di riwayat Tabarani, ya, mesti qiyamul lail walau qadra halbi syatin, walaupun hanya selama, ini dulu nggak ada jam begini. Dulu kalau mau merah susu bukan susu sapi, susu kambing. Kan susu kambing itu kecil, diperah dikit sebentar doang, paling 5 menit keluar selesai. Walaupun hanya 5 menit duduk setiap malam. Tapi kalau sama Allah kok cuma 5 menit ya. Ya. Sama Facebook kok lama gitu. Instagram kok lama. YouTube ya, lama ya. Kenapa lama? Karena antum belum menjadikan kolbu seperti YouTube. Belum menjadikan dia seperti Facebook, Instagram. Makanya kolbunya mentok. Itulah rahasia tawassul dan rabithah. Kenapa dalam thariqah, dalam zikir itu ada tawassul, bertawassul, ada rabithah, mengaitkan kolbu dengan ruh para nabi, para wali, supaya kolbu kita di-add sama mereka gitu. Ruh antum diterima oleh mereka. Apa namanya? Install mah kita nginstall. Hah? Oh itu beda lagi. Apa? Oh itu istilahnya anak muda tuh, saya baru percaya. Kalau Bang Diki ngomong saya nggak percaya. Oke. Lalu teman-teman, kalau kita belum menikmati duduk, berarti belum tahu cara. Kalau megang handphone, kenapa orang baru pegang handphone males? Wah ribet nih. Dapat handphone yang dari konversi Nokia ke Android dulu, masih ingat nggak? Ya, sering ribet, taruh lagi. Karena belum terbiasa mencet-mencetnya. Nah kolbu itu perlu disentuh-sentuh, ditekan-tekan dengan kalimatullah sampai dia terbiasa. Ya, kayak Bang Wendy bisa sembari nyopir tuh
walaupun dilarang polisi ya, dalam peraturan lalu lintas kan nggak boleh. Cuma saya melihat sopir-sopir travel itu, sopir-sopir bus rata-rata nyetir, ngoceh jalan terus, nelfon dari awal jalan, dari Padang sampai Payakumbuh, begitu terus, dan nggak ada nabrak sama sekali. Syekhut Tariq, syekhnya jalanan. Kok dia bisa begitu? Dia bekerja sudah, jadi kakinya segala macam, padahal mobilnya itu manual. Kok bisa? Sudah biasa. Nah, kalau orang sudah biasa qiyamul lail, lalu mengamalkan zikir yang diajarkan gurunya, lama-lama justru kalau nggak duduk nggak enak. Ya, kalau nggak duduk nggak enak. Ya. Wala yanbaghi an tastajliba an-nawm bitamhidil furs wal watiyah. Nggak pantas lagi kalau udah belajar zikir, belajar thariqat, tempat tidur dinyaman-nyamanin gitu. Ya, dibuat enak-enak gitu. Oh, saya kena saya. Untung bacanya setelah beli. Allahumma sholli ala sayyidina. Untung bacanya setelah beli ya. Tetap aja tidurnya kita di lantai lebih nyaman. Lantai kasih firos sedikit, sudah udah nyaman. Punggung nggak lurus. Kan tambah umur nih kita Bang Dik. Kalau empuk itu punggungnya sakit. Yang bagus kalau umur-umuran kita nih Bang Dik, kita udah kayak seumuran aja nih. Itu punggungnya lurus. Jadi kalau bisa pakai papan atau pakai kayu. Maka di surau kami itikaf, nikmatnya bukan main. Karena lantainya lantai kayu. Kalau dalam ilmu anasir, pohon-pohon itu, kayu-kayu itu, lantai kayu bisa menyerap energi buruk. Maka rata-rata surau yang masih mempertahankan kayu, itu penyakit kayak rematik, apa segala macam itu jarang kambuh. Walaupun mandinya tengah malam, mandi jam berapa aja boleh. Nggak ngaruh, ya. Yang penting jangan mandi wajib kalau lagi itikaf. Bal tashtagil bis salati wa dzikri ila ay yaghlibaka an-naum. Nah, kapan jamnya tidur? Ini kita gambar-gambar nih Imam Ghazali ini. Kalau kita tidur kan nunggu, kalau nonton ngantuk ya kan. Nonton dulu lah. Ngantuk lah baru taruh. Ya bener gak? Nonton handphone, buka WA, buka Facebook, semuanya sama. Satu kartu kita. Ya, cuma syukurnya saya nggak punya WA, belum punya lagi. Nggak tahu besok ya. Nggak punya Facebook. Hidup itu kayaknya indah ya. Nggak mikirin apa-apa udah. Ya. Kalau Bang Nih nggak boleh, harus punya WA. Kalau nggak silaturahminya putus. Kata beliau, sibuklah dengan sholat, zikir. Sholat, bahasanya sholat, zikir. Mungkin ditambahkan baca Quran, mutola'ah kitab, ila ayyaghlibakan naum, sampai tidur berat di matamu, sampai ngantuk. Benar ikut Imam Ghazali? Coba praktek malam ini. Mau tidur itu bukan karena lelah nonton, bukan karena lelah bermain sosial media, apalagi tertidur ditonton TV. TV yang nonton kita ya. Boleh nonton sebelum tidur, boleh, siapa yang ngelarang. Tapi nonton, kalau sudah ngantuk, taruh, matiin, lalu doa, zikir kali 5 menit. Sehingga tidurnya dalam zikrullah. Nonton YouTube, ya kan? Kan pada senang nonton YouTube. Ada yang ngeles, kan kita nonton Buya gitu. Nggak Mafi jawab. Ada jawabnya sudah. Ceramah saya kan nggak semuanya fokus zikrullah. Kan ada ceramah masa-masa lalu yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok seberang itu. Nah yang itu nggak usah didengerin lagi, ya. Jangan. Yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok dulu itu nggak usah didengerin, karena itu bikin antum emosi, ntar nggak bisa tidur. Yang didengerin yang pasca tahun 2011 ke sini. Ya. Itu silakan jadi pengantar tidur, tafadhol ya.
Silakan, saya ridho lah. Kenapa saya ridho? Ketemu dengan psikolog, kita belum nanya, dia udah ngomong. Orang tidur itu hanya ketika gelombang otaknya sampai kepada gelombang tenang. Apa namanya? Alfa. Apa Ban Win? Theta. Yang biasa beta. Beta, alfa, theta, delta. Theta, ya. Sampai di gelombang theta, baru dia bisa tidur. Tapi itu gelombang orang bisa mimpi. Mohon maaf, tidak semua orang mimpi gurunya yang dia tonton di YouTube itu beneran. Itu hanya pancaran memori dia melihat gurunya yang ada di YouTube atau di TV atau di foto yang masuk ke alam tetanya. Namun, apa yang bagus? Jika itu menjadi simulasi dia menjadi tenang, maka itu nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dirupakan rupa gurunya. Nur Nabi Muhammad SAW dirupakan wajah gurunya. Ciri-cirinya itu bikin tenang dan bikin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada syahwat di situ. Jadi kalau ada justru jadi syahwat, belum, dia nggak masuk di situ. Syahwat yang syahwat jasadiah ya. Kalau syahwat ruhiyah kan hanya ingin kenal Allah. Kalau itu masuk. وقال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. Ya. Jadi kalau Bang Dik tidur, Bang Dik, itu setan itu bawa tali terus ngikat. Ada 3 persendian besar kita, kaki, badan, lalu kepala, sini leher. Itu diikat. Diikatnya pakai ikatan yang membuat nyaman, yang membuat kita malas bangun. Coba cek, udah bunyi suara burung, atau kalau di sini sering tuh burung, bukan ayam. Berisik aja burung itu jam 3. Berisik, gak tahu burung dari mana. Ya. Kalau di tempat kampung-kampung kita kan biasanya ayam. Berisik amat sih ayam. Nah, kualat kan tuh orang bule di Bali. Ya. Orang punya ayam bunyi mau dilaporin, dia yang dilaporin. Ternyata banyak bule kurang ajar di tanah Bali. Ya. Alhamdulillah ya, biar gak semena-mena di negeri kita. Ya, kita juga gak semena-mena kok di negeri dia. Kita punya kewibawaan lah ya, walaupun dikit-dikit. Nah, ketika seseorang tidur itu di alam mukasyafah itu bisa dilihat, dia diikat. Coba bayangin antum bangun nggak pakai adab, itu ikatannya sampai sekarang masih ada, numpuk berkali-kali. Ikatan dalam ikatan, orang nur ala nur, dia uqdatun ala uqdatin ya. Tali diikat, itu sebabnya kenapa orang malas. Malasnya bukan main. Nah, apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, yadribu ala makani kulli uqdatin, mengikat supaya nyaman seseorang di setiap tempat itu satu ikatan, lalu berkalam, dibisikin, alaika lailun tawil, malam masih panjang, padahal sudah azan ya. Farqud, tetaplah kamu tidur. Benar nggak? Benar ya? Kesetanan semua ini. Fa idza staiqaza, jika dia sudah bangun, wa dzakarallah, lalu dia zikir kepada Allah, in halat uqdah. Jadi kalau bangun baca alhamdulillah, cukup. Kalau tambah lebih bagus, allazi ahyana ba'da ma amatan, alhamdulillah nyawa gue balik, gitu. Itu artinya itu. Kalau baca Arab nggak ada rasa, pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah nyawaku dikembalikan Allah. Oh, itu lebih terasa tuh. Kadang-kadang berarabisasi ini menghalangi pemaknaan bagi orang awam. Kalau bagi orang alim bisa bahasa Arab nggak ada masalah. Lepas satu ikat. Ikat di mana? Di kepala sampai ke mulutnya. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Jika dia berwudu, wudu ini salah sunnahnya apa? Gosok di siwak. Ini mohon maaf yang ngerokok, kita hidupkan setelah ini sunnah siwak. Ya.
apalagi yang rokok. Ini banyak teman-teman nih rajin ke surau, bau mulutnya masya Allah. Ya. Mau sholat gosok dulu. Jadi tolong nanti ada yang berinisiatif beli aja satu, itu murah. Satu taruh di ribat, taruh di sini, taruh tempat ngaji, taruh di rumah. Karena siwak ini agak misterius, gampang hilang. Yang tertuduh nanti tikus sama jin, padahal kita yang teledor ya. Mau ya? Nanti di ribat putri, ribat putra, tolong mulai ada yang standby di situ. Yang kecil-kecil aja. Nah, bau mulut itu bisa hilang dengan getah-getahnya siwak. Nah, tanya sama ahli gigi itu nama getahnya itu apa? Fluoride apa namanya, saya nggak tahu lah ya. Bener ajaib. Bau mulut nih, gosok aja, hilang. Orang yang meradang bau mulutnya bertahun-tahun pasti hilang. Tinggal istiqomahnya. Ya. Biasanya yang ribet tuh ada serat-seratnya itu lengket-lengket. Ya. Bener ya? Ya? Walaupun saya udah gosok gigi, saya pakai siwak. Saya pakai siwak kalau pas sholat, nyaman. Apalagi minum kopi, makan-makan yang sudah digoreng ya. Nah ini sunnah kecil tapi orang-orang tinggalkan. Setahu saya lebih dari 100 hadis menyebutkan sunnah siwak. Tapi kok banyak orang tidak mengamalkannya ya. Bahkan kita kemarin ketemu orang-orang mursyid tarik, nggak ada yang ngamalin, aneh ya. Dan setahu kami siwak itu kalau mulut bersih orang jadi hilang malesnya. Kenapa sholat malam itu jadi berat? Karena tidak gosok gigi. Jadi dalam bab hakikat adab, ini masuk ke bab adab, tapi dia wajib secara adabi, bukan wajib secara syar'i. Secara ilmu syara' ada sunnah, tapi dalam bab adab dia hampir wajib. Ngapain? Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Hadis sahih ya. Kalau bukanlah karena menyusahkan umatku, tentu aku wajibkan umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Namun Imam Nawawi karena tahu tidak semua orang punya siwak, beliau punya hilahnya sedikit. Apa kata beliau? Kila ada orang yang mengatakan bersiwak itu kadang-kadang boleh diwakilkan, cukup dengan gini-giniin pakai jari gitu. Jadi kalau siwak nggak punya, jari main ya. Tapi masa nggak ada rokok kebeli, siwak nggak kebeli, bakso kebeli, siwak nggak kebeli, itu aneh ya. Itu pasta gigi siwak, itu beda dengan siwak. Secara ilmu fikih, orang gosok gigi dengan pasta gigi hukumnya sama dengan siwak, pahalanya sama. Tapi dalam bab adab dan bab mahabbah itu lain. Sama dengan makan kurma. Sebut waktu kita mau berbuka. Secara fikih kan kita bisa qiyas. Itu maksudnya kan yang manis. Ya. Tapi secara bab adabi, bab hakikat, Nabi ngomong nih, kita hormatkan Nabi nih. Dulu mulaikan dulu tamar, baru minum air. Kalau nggak ada air putih, baru yang lain. Ya. Sekarang kan tamar sudah banyak, kurma udah banyak di negeri kita. Kecuali zaman-zaman bahla dulu ya, mungkin kita cari yang manis-manis yang lain. Lain dengan itu Bang Dik, dia maunya yang lihat yang manis-manis dia. Tahu aja Bang Dik ya. Nah, jadi berwudu, kalau orang bangun tidur berwudu, dia bersiwak, maka terlepaslah satu ikatan yang lain. Fa in shalla in halat uqadah. Jika dia sholat, dia zikir, maka 3 tali lepas. 3 tali lepas. Jadi kenapa waktu khalwat tuh ya, ada yang bangun tidur terus lagi zikir ngantuk-ngantuk. Ada hadir di sekarang tuh. Ya. Itu dia lupa bangun tidur, lupa zikir. Bangun tidur tidak gosok gigi, langsung kejar-kejar. Bangun tidur, dia tidak sholat sunat dulu, langsung sholat wajib. Jadi kesadarannya belum balik. Kesadarannya belum balik ya.
Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Nah, kalau dia lakukan hal ini, dia masuk waktu pagi, nasyitan thayyiban nafsi. Dia pasti bangun dan segar. Walaupun tidurnya sedikit. Jadi ternyata tidur kurang itu bisa terbayar kalau orang melakukan 3 hal ini. Apa ini satu rahasia dalam sholat. Sholat kalau orang sujud dan ruku itu terbayar kalau kita ruku baca 3-7 kali. Antum kalikan selama misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, berapa detik tuh? Ada 3 detik. 3 detiknya kalikan 10. Selama itulah orang itu dianggap dapat sholat, dapat tidurnya. Jadi itulah rahasia guru-guru kita dulu, tidurnya sedikit, sholat dan sujudnya panjang. Karena sujud itu membuat terbayar, ngantuknya terbayar. Cuma ada yang pas sujud nggak balik-balik, ngorok dia lagi sujud. Nah, ketika dia melakukan itu, bangun tidurnya nasyitan thayyiban nafsi, pasti hilang males, lalu badannya auranya enak. Jadi kenapa yang bangun tapi kayak nyawanya belum balik? Ini sebabnya 3 tadi. Nah, yang paling sering terjadi di pesantren anak-anak remaja. Ya, jadi nanti kalau kita jadi buat pesantren remaja, Bu ya, SMP, SMA, nah ini murabi-murabinya, mudabbir-mudabbirnya mesti mengerti bab ini. Bangun, cuci muka, doa, cuci mulut, sholat 2 rakaat, harus diingetin terus. Supaya santri itu ketika dia masuk pagi, dia nggak ada malasnya, ngantuknya hilang. Nah, dulu kita waktu di ma'had, teman-teman yang langsung ngaji pasti ketiduran. Ini orang ini berdua. Ya, kalau ngaji nggak gosok gigi pasti ketiduran. Kayaknya tawadhu. Atau kita dengerin udah mendengkur ya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak dia bangun perasaannya nggak enak dan kaslan, malas. Sedangkan Nabi mengajarkan Allahumma a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, aku berdoa ya Allah lindungi aku dari lemah, tidak semangat dan malas. Jadi yang skripsi belum jadi, tesis belum jadi, kerjaan belum rampung. Nah, ini asbabnya bangun tidurnya nggak bener. Benerin bangun tidurnya, insya Allah beres semua. Ya, dan jangan nulis kecuali wudhu. Jangan kerja kecuali berangkatnya wudhu. Ya, saya ngajar, kalau ngajar saya wudhu dulu. Mau baca kitab saya wudhu dulu. Kalau lagi dingin, nah kadang-kadang ambil rukhsah. Ya Allah, terima ya Allah, tayamum. Walaupun kita tahu tayamumnya nggak sah ya. Semoga Allah memaklumi. Jangan sering-sering ya. Wa fil khabar annahu dzakira annahu sallallahu alaihi wasallam rajulun qad nama kullal lail hatta yusbiha faqala dzaka bala syaitan fi udhunihi. Ada orang di masa Nabi tidur sepanjang malam sampai kepagian. Apa kata Nabi? Itu orang dikencingin syaitan. Nah, untung nggak kasar kan? Kalau ngeliat dikencingin orang, mau nggak? Ini makhluk terkutuk ngencingin kita, mau nggak? Betapa hinanya orang itu. Ya, makanya males. Kenapa? Kencing syaitan itu isinya 2, al-ajaz wal kasal. Lemes, kesel, malas, itu isinya. Karena kencing dia kan nggak kencing, mohon maaf, bahasa jorok ya. Ya, itu kotoran dia itu bukan kotoran seperti kita. Kotorannya syaitan itu isinya apa? Kalau syaitan kotor, dia bawa sifat-sifat buruk. Gitu ya. Di pandangan ahli kasyaf terlihat asli kencing. Pipis. Ya, buang air kecil. BAK, buang air kecil. Tapi di pandangan orang-orang yang mengerti ilmu sifat, yang masuk ke dalam diri orang itu 2 sifat tadi. Coba lihat kenapa, mohon maaf nih, ya, di kampus-kampus banyak mahasiswa MA, mahasiswa abadi. Nah, sebabnya bangun tidur subuhnya nggak benar. Coba survei semua. Kita kan pernah jadi mahasiswa rata-rata. Ya, dosen-dosennya benar Pak dosen? Sohihan gitu.
Sedikit lagi wa qala alaihi salatu raq'atani fi jawfil lail al-akhir khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja di akhir malam lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Punya gedung, 1 gedung di Jakarta, punya mobil 10 BMW, apalagi BMW, BMZ ada nggak? Ferrari, Rubicon. Itu lebih baik sholat 2 rakaat. Cuma kan orang nggak percaya. Itu mah kata Nabi, Ustaz, kita mah susah makan ya. Yang dibikinin makan mulu sama dia. Ya. Coba mulai hidup. Mau kaya batinnya, coba mulai malam nanti, jangan lewat 2 rakaat di akhir malam. Syukur-syukur bisa 5 rakaat. Gak usah banyak-banyak dulu, paling banyak 5. Ya nggak usah langsung 11. Itu kesemangatan ntar ya. Orang kesemangatan ntar juga berhentinya dadakan. Ya. Ini tips supaya hidup berkecukupan. Ya. Mulai, karena cukup itu konsep di dalam hati, di dalam diri. Walaulan anni asyuqu ala ummati la farradtuha alaihim. Ya. Kalau seandainya itu tidak menyusahkan umatku, tentu aku wajibkan. Tambahan terakhir ini bukan hadis yang sahih ya. Bab berikut tentang malam-malam mulia nanti kita baca mungkin di bulan depan insyaallah ya. Jadi ada malam-malam mulia yang kita sudah lewati, malam Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban, malam Aid. Masih ada malam-malam lagi nanti. Semoga nanti sempat waktunya insyaallah. Semoga Allah Ta'ala meridhai kami yang berkhidmat, dan saya sedang belajar juga berkhidmat tapi tidak merasa berkhidmat, merasa justru diberi minnah, anugerah oleh Allah dalam khidmat ya. Lalu kita bersyukur kepada Allah, ilmu-ilmu seperti ini masih diizinkan dibuka, dan dibukanya di tempat kita ya. Semoga semua orang yang berjasa, baik guru, kawan, dan orang-orang yang mensupport kita untuk kajian ini, Allah berkahi hidupnya, berikan kebahagiaan lahir dan batinnya. Dan siapapun yang mendengarkan jauh ataupun dekat, semoga Allah masukkan nur Nabi Muhammad SAW dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin, bihaqqi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallahal azim. Sallallahu wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Nas'aluka ya rabbana ma huwa khairun lana 'indaka. Allahumma fa'al bina ma huwa khairun 'indaka wa la taf'al bina ma huwa khairun 'indana. Innaka ta'alimun khabirun jawadun raufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.